Karena pergumulan saya selama ini waktu sebelum dioperasi, Tuhan kalau seandainya disuruh memilih antara buta dan tuli, biar saya tuli saja tapi saya bisa melihat. Tapi yang terjadi adalah tidak bisa melihat dengan baik. Berarti saya bilang sama Tuhan waktu berdoa, saya bilang begini, Tuhan, kalau saya tuli kan saya masih bisa melihat, saya bisa baca Alkitab. Bukan hanya untuk, ya kalau bisa baca Alkitab tidak perlu berkhotbah lah. Tapi minimal saya tahu firman Tuhan dengan baik dan saya bisa percaya dan saya bisa melakukan firman Tuhan itu. Sehingga hidupku bisa berbuah lah begitu. Tapi oleh anugerah Tuhan saya ditolong Tuhan dan akhirnya saya menganggap bahwa para dokter itu adalah tangan Tuhan yang diberkati untuk menolong saya. Yang kedua, saudara tahu kalau karena sudah 3 tahun, hampir 3 tahun tidak melayani, saya seperti orang yang baru mau belajar melayani. Saudara tahu saya juga gugup. Artinya saya bagaimana ya? Tidak tahu mau, artinya kurang keberanian untuk berbicara di depan umum. Tapi saya berharap saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Baik, kita akan buka Alkitab kita. Dan kita baca dari 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-18. Ya, semua sudah temukan? Kita akan baca secara bersama-sama karena satu ayat saja. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Kita mulai 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita tahu apa itu kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian Allah kepada kita yang tidak layak menerimanya, tapi karena anugerahnya, sebagai kata lain daripada kasih karunia itu, dia melayakkan kita. Beberapa waktu yang lalu, waktu saya jadikan kisah tentang kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 itu, bahwa pada waktu orang-orang pada zaman Nuh itu hidup dalam perbuatan mereka selalu jahat semata-mata. Alkitab tulis mengatakan bahwa maka menyesallah Tuhan, akhirnya Tuhan mau menghukum dunia ini. Dan tetapi di antara semua orang itu, Nuh mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Waktu saya katakan bahwa di kasih karunia Allah itu adalah kemampuan dari Allah kepada kita yang tidak bisa atau tidak mampu, tapi Tuhan mampukan kita. Saya hari ini tidak mau berkhotbah seperti biasanya hamba Tuhan berdiri mimbar. Tapi saya mau mendorong saudara atau memberikan motivasi kepada saudara untuk supaya berpegang kepada firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan dan mengalami dalam hidup saudara. Nanti pada kali-kali berikut kalau Tuhan kasih saya kesempatan lagi untuk bicara, saya akan bicara tentang manfaat daripada memperkatakan firman. Dan ini penting sekali.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil contoh Alkitab tentang Paulus. Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus diceritakan bahwa dia punya satu masalah. Dikatakan bahwa ada utusan iblis yang menggocok dia dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 itu. Dan dijelaskan di sana bahwa dia sudah berdoa 3 kali, ya tak? Tetapi utusan iblis itu tidak mundur juga. Artinya seakan-akan Tuhan tidak menjawab doanya. Tapi pada waktu dia berdoa kali ketiga itu, dalam firman Tuhan dijelaskan bahwa cukuplah kasih karuniamu bagimu. Jadi di sini saya mau katakan bahwa kasih karunia Allah bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa kita supaya kita hidup benar dalam mengikut Tuhan, tetapi ini berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam bacaan kita tadi, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Apa artinya? Itu berarti bahwa kasih karunia Allah itu diuntukkan bagi setiap kita yang percaya. Amin. Dan itu berarti bahwa kasih karunia Allah itu diuntukkan bagi kita yang percaya, tapi kita diinginkan oleh Tuhan untuk kita mengalaminya dari waktu ke waktu dalam hidup kita yang sekarang ini. Kalau kasih karunia Allah itu adalah suatu kekuatan yang memampukan kita, maka saudaraku yang kasih, dalam menghadapi masalah hidup kita bisa melewatinya. Paulus berkata begini, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami yang sekarang ini adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita mengalami pencobaan dalam hidup kita, Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bisa menanggungnya. Dengan tujuan supaya hidup kita memuliakan Allah di dalam pencobaan-pencobaan, dalam pergumulan-pergumulan, di dalam masalah-masalah kehidupan saudara dan saya. Lalu firman Tuhan saya angkat tadi tentang Paulus. Alkitab menulis bahwa penggocek iblis itu kan tidak diangkat. Tetapi Tuhan memberikan dia kasih karunia. Dan saya senang sekali pernyataan Tuhan itu, kasih karuniaku cukup bagimu. Dalam pengertian bahwa dalam segala pergumulan hidup yang kita jalani sekarang ini, apa saja yang kita hadapi, kapan saja, di mana saja, saya masih percaya bahwa Tuhan masih sanggup melakukan mujizat dalam hidup kita. Bagi yang mengalami persoalan pergumulan hidup, saya juga masih percaya bahwa kalau kita mengalami sakit, penyakit, saya percaya bahwa Tuhan masih sanggup membuat mujizat kesembuhan dalam hidup kita. Karena kasih karunia itu sebenarnya yang paling penting dari kasih karunia itu, tujuan utamanya yaitu menyelamatkan kita dari dosa. Apalagi hanya sakit saja, iya kan? Tinggal Tuhan bilang jadi sembuh. Dan itu sudah dilakukan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu waktu dia mati di kayu salib. Petrus berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Artinya itu sudah terjadi. Pertanyaannya, bagaimana kita mengalaminya? Kita hanya datang kepadanya dengan percaya. Kepada apa? Kepada firman-Nya. Bahwa Tuhan yang kita percaya itu tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya.
Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Ini dua hal ini berjalan bersama-sama. Bertumbuh dan mengenal Tuhan. Semakin kita mengalami pengalaman-pengalaman hidup bersama Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka semakin membuat kita bukan hanya tahu, tetapi kita paham dan kita semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus yang kita imani di dalam pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami. Kita buka di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-39 ayat yang ke-29. Bahwa untuk mengenal Tuhan itu kita butuh dua hal. Yang pertama, firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul itu dijelaskan, Paulus berkata bahwa dia menyerahkan umat Tuhan itu atau domba-domba Tuhan itu kepada firman kasih karunia. Supaya melalui firman kasih karunia itu mereka dibangun. Dan itu kita tahu itu. Hal yang kedua yaitu di dalam Yehezkiel pasal yang ke-39 ayat yang ke-29 itu dia katakan bahwa apabila Tuhan mencurahkan rohnya, maka wajah Tuhan itu disingkapkan. Artinya bahwa walaupun kita sudah mempunyai pengetahuan tentang firman, kita butuh Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita. Dan membuat kita semakin mengerti dan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Minggu yang hari Kamis kemarin kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan sebelum dia naik ke sorga, dia berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Mereka harus menantikan janji Bapa. Janji Bapa itu sudah digenapi pada saat pengalaman Pentakosta 2000 tahun yang lalu di Yerusalem. Dialami oleh kurang lebih pada waktu itu 120 murid yang menanti. Tapi Roh Kudus setelah dicurahkan, dia masih bekerja sampai hari ini, sampai mempersiapkan gerejanya, kehidupan saudara saya untuk bertemu dengan Yesus Kristus pada kali kedatangannya pada kali yang kedua. Artinya bahwa kita sungguh-sungguh butuh Roh Kudus itu berdaulat atas hidup kita supaya dia menolong kita, supaya perjalanan hidup kita dari waktu ke waktu kita semakin mengenal dia. Karena pengalaman kita dengan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan itu akan menolong kita sehingga kita lebih beriman. Kita lebih, karena ini bukan hanya sekedar pengetahuan. Kita tahu bahwa 12 rasul itu belajar langsung dari, bahkan ada 70 murid. Mereka belajar langsung dari guru agung kita yaitu Yesus Kristus. Amin. Tetapi pengenalan mereka kepada Yesus itu masih terbatas. Sehingga akhirnya pada waktu Yesus diserahkan itu, Petrus yang orang pertama, rasul yang luar biasa itu, dia juga menyangkal Yesus. Tapi setelah dia diurapi oleh Roh Kudus, saudara, Petrus yang tadinya menyangkal Tuhan, itu dia menjadi seorang pembicara yang sangat luar biasa. Saya percaya bahwa Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Dan itu ditandai dengan orang-orang yang walaupun mengalami pergumulan hidup bertubi-tubi, tapi mereka tidak mundur karena mereka ada tahu Tuhan melalui kuasa Roh Kudusnya ada tinggal dalam hidup mereka yang percaya kepadanya. Saudara saya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Artinya saudara dan saya adalah orang-orang yang istimewa, mendapatkan perhatian yang khusus daripada Tuhan dari waktu ke waktu. Sedikit kesaksian saya, ini saya anggap kasih karunia. Bagi orang lain itu hal-hal biasa, tapi bagi saya itu kasih karunia. Tadi saya cerita tentang mata saya, setelah disembuhkan, itu kasih karunia setelah dioperasi. Operasi mata itu saya persaksikan di
di doa puasa, bahkan di ibadah rumah tangga. Waktu tanggal 18 saya dijadwalkan untuk pergi kontrol lagi kalau gulanya sudah normal. Itu kali yang ke-6 kalau tidak salah untuk operasi mata yang kiri. Lalu saya mundur sedikit. Waktu operasi mata kanan, mau operasi mata kanan, saya pergi kali ke-5 baru bisa dioperasi. Ternyata karena aturannya 1 hari kita hanya bisa diperiksa oleh 1 dokter ahli. Tidak bisa dua dokter. Itu pada umumnya di Kupang itu katanya begitu. Saya tidak tahu rumah sakit umum, saya tidak tahu rumah sakit Siloam, tapi di dokter Kartini, rumah sakit Kartini itu seperti itu. Menurut Maomi, Ibu Ndun punya adik yang ada di Kupang. Lalu akhirnya sampai 5 kali. Tapi kali yang ke-5 itu kami diperiksa langsung oleh 2 dokter ahli. Ahli dalam sekaligus dokter mata. Dan menurut saya itu adalah kasih karunia. Nah, pada waktu operasi, akhirnya operasi yang pertama yaitu mata kanan. Waktu operasi yang kiri, saudara yang kasih, pada kali yang ke-6 itu, dokter ahli tanggal 18 Januari, dokter ahli dalam bilang, Pak punya gula darah sudah sangat bagus. Langsung ini adik perempuan ini, mama punya adik yang di Kupang, dia bilang begini, kalau begitu sudah bisa dioperasi. Nah, Ibu Ndung tidak ada bersama saya. Jadi saya sama Maomi di Kupang sama suaminya. Masuk ke ruangan itu. Lalu dokter ahli bilang, itu kewenangan dari dokter mata. Saya bilang kalau begitu rujuk ke dokter mata. Dia kasih rujukan ke dokter mata. Tapi karena dokter mata baru habis melakukan tindakan operasi. Jadi dia sudah keluar di mobil. Jadi tidak bisa dilayani lagi. Petugas bilang itu baru keluar itu di mobil itu. Jadi besok pagi saja datang. Nah waktu besok pagi jam 8 kami datang. Setelah diperiksa oleh dokter mata. Dia katakan begini. Nah, Bapak sudah siap dioperasi? Saya bilang kalau dioperasi hari ini lebih baik. Juga dia telepon perawat yang mungkin mengurus orang-orang yang akan dipersiapkan untuk operasi. Dia tanya, hari ini berapa orang yang dioperasi? Itu perawat bilang 5. Lalu bilang ke sini dulu. Jadi kami tunggu masih di ruangan itu. Lalu dia datang, itu perawat datang, dia bilang, taruh Bapak ini jadi nomor 6. Tapi kasih dia di nomor 3. Karena dia dari Soe. Lalu dia bilang jam 11 tindakan operasi dilakukan. Jadi kami keluar. Nah itu baru jam 8. Kami tunggu sampai sekitar hampir jam 11. Panggil lagi ke ruangan 1 untuk diperiksa lebih detail lagi dengan tiga alat lagi. Lalu sesudah itu kami naik ke ruang tunggu keluarga, pasien yang keluarga. Setelah ke sana, ini saya dengan Bapak Sigus sama Maomi, jadi saya dalam hati kan banyak. Baru kami yang 5 orang pasien yang siap dioperasikan, 1 belum datang. Jadi kita berdiri di ruang tunggu keluarga itu dengan pasien. Saya bilang begini dalam hati, Bapak, tadi saya dengar dokter bilang saya nomor 3, tapi kalau Bapak mau kasih saya nomor 1. Saya hanya ngomong begitu saya dalam hati, tidak ngomong orang dengar. Lalu saya berdiri memang di muka pintu. Setelah itu saudara kasih, perawat keluar dia bilang begini, Bapak nama siapa? Saya sebut nama, dia langsung suruh masuk. Dia masuk, saya masuk pertama, tapi langsung dia kasih pakaian untuk ganti untuk operasi. Saya langsung masuk kamar mandi dan ganti pakaian. Kembali datang, teman yang lain ada yang belum ganti, mereka duduk di pintu yang langsung masuk ke ruang tindakan. Jadi ini sudah masuk di ruang pasien untuk mau tunggu, ruang tunggu pasien untuk mau dilakukan tindakan. Jadi pada waktu saya datang, saya dapat kursi keempat dari pintu masuk yang tadi itu. Jadi kalau masuk ke ruang tindakan, kursi pertama, kursi kedua, orang pertama, kedua, ketiga, saya keempat. Nah di pintu masuk yang tadi kami masuk itu,
itu orang kelima, sedangkan orang keenam belum masuk. Saya juga tidak berpikir bahwa nanti Tuhan lakukan hal seperti yang saya minta. Tetapi setelah ditetes mata bius lokal di mata, kali keempat langsung, kali kelima dia datang, saya pikir mau tetes lagi, dia langsung bilang begini. Gitu, perawat bilang begini. Perawat yang lain lagi, dia bilang, "Bapak nama siapa?" Saya sebut nama, langsung dia ambil, pegang saya pun tangan, dia langsung bawa ke ruang tindakan. Sampai di pintu yang mau masuk ke ruang tindakan, kan di bagian sana ada orang nomor 1 duduk sana, dia langsung ambil itu orang satu pun tangan dan dia kasih masuk di satu ruang tindakan, lalu saya dibawa ke satu ruang tindakan. Kan satu kali tindakan 2 orang. Akhirnya saya juga jadi orang nomor 1 karena saya tindakannya mungkin karena yang kedua, jadi saya cepat saja sekitar 20 menit sudah selesai. Jadi saya keluar masih setengah jam, itu orang baru orang yang bersama dengan saya nomor 2 itu, dia padahal tindakannya sama-sama tapi dia terlambat setengah jam lebih itu. Menurut saya itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Seakan-akan kita dapat prioritas. Dan hari ini saudara mengasihi, kasih karunia Allah itu masih tersedia bagi setiap orang yang percaya. Amin. Saudara percaya kepada Tuhan? Kasih karunia itu bagi saudara. Kasih karunia Allah itu begitu berlimpah. Sehingga cukup untuk setiap orang yang membutuhkannya. Amin. Kepada Paulus, firman Tuhan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena di dalam kelemahan nyata kuasaku." Ternyata firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal 17 itu dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pada waktu kita menyadari bahwa kita tidak mampu dan kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita menghadapi masalah hidup kita. Amin. Pada waktu kita mengalami kesusahan karena ditinggal mati oleh orang-orang yang kita kasihi, tapi pada saat yang sama kasih karunia Allah bagi kita menghibur kita sehingga kita mendapatkan kekuatan. Pada waktu kita menghadapi masalah hidup, mungkin masalah ekonomi, kita mungkin ada satu masalah tertentu, kita membutuhkan biaya. Apalagi sekarang kan baru habis ujian. Anak-anak SMA yang sudah lulus, mereka mau mendaftarkan diri untuk masuk perguruan tinggi. Pasti membutuhkan biaya yang besar. Tapi saya mau kasih tahu bahwa kasih karunia Allah itu bukan hanya menyelamatkan, tetapi di dalamnya ada berkat yang menyertai untuk mencukupi kita dalam segala keperluan kita. Amin. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi saudara, pada waktu kita menyadari bahwa kita tidak mampu di dalam kekuatan kita untuk hidup menurut standar Tuhan sesuai dengan firman-Nya, di situ kita butuh kasih karunia. Bicara tentang hidup kudus, saudara bisa hidup kudus? Tidak bisa. Hidup kudus itu bukan supaya kita berkenan kepada Tuhan. Coba pahami ini. Hidup kudus itu, hidup benar itu, karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Karena kita dibenarkan karena iman. Kita dikuduskan, bukan kita berusaha hidup kudus. Jadi kalau kita sampai bisa hidupnya kudus, kita sudah dikuduskan lebih dahulu karena iman. Dan hidup yang kita lakukan, hidup yang kita bilang hidup kudus, hidup benar itu karena itu adalah buah daripada iman kita kepada Kristus. Amin. Pendeta-pendeta dong tekan untuk supaya hidup benar, hidup baik. Tapi sebenarnya pendeta sendiri juga mungkin tidak mampu. Karena saudara baca, saudara, kitab Taurat itu, kita tahu bahwa itu ada 10 hukum, ya kan? Tapi dijabarkan oleh orang-orang Farisi itu menjadi 613 hukum yang sampai kecil-kecil. Pertanyaannya, itu pengajar orang mampu melakukan? Tidak. Dengan melakukan hukum Taurat, orang tidak bisa berkenan kepada Allah. Karena tentang hukum Taurat dikatakan begini, kalau kita salah satu, walaupun kita sudah lakukan 9 hukum yang inti, tapi salah satu kita salah semua.
Kita tidak mungkin dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tapi kita dibenarkan karena kita percaya kepada pengorbanan Kristus bagi kita. Amin. Nah, di dalam momen penantian ini, hal kedua yang saya katakan, yang pertama tadi, kita bertumbuh dan mengenal Tuhan melalui firman Tuhan. Tapi kita butuh kuasa Roh Kudus. Di dalam momen penantian karya Roh Kudus berdaulat atas hidup kita. Saya tidak katakan menanti Roh Kudus untuk dicurahkan lagi. Roh Kudus sudah ada, amin. Tapi dia tidak berdaulat dalam hidup kita secara penuh karena mungkin kita kurang penyerahan diri. Maafkan saya juga sama juga. Itulah sebabnya kalau di gereja Efata, bahkan mungkin di gereja lain mereka, istilah penantian itu mereka lakukan. Dan mereka ibadah terus tiap sore, bahkan tiap malam itu selama 10 hari. Kalau kita gereja-gereja karismatik dulu itu dilakukan, tapi sekarang ini sudah kurang. Mungkin karena berbagai pemikiran atau berbagai halangan alasan sehingga tidak dilakukan. Tapi sebenarnya itu baik untuk kita. Karena Roh Kudus itu akan turun dan berdaulat atas setiap orang atau memenuhi setiap orang yang membuka dirinya dan menanti-nantikan dia. Dan saya berharap supaya setiap kita untuk mengalami pengurapan Roh Kudus itu semakin besar kita harus menyediakan waktu kita untuk ada di hadapannya. Kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya pinjam itu istilah peribahasa yang bilang begini, sedia payung sebelum hujan. Artinya kita harus membiasakan diri kita mencari Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya, susah atau senang, di dalam keadaan yang sibuk atau tidak sibuk, tapi kita harus melatih diri kita untuk mencari Tuhan dengan cara beribadah kepada Tuhan. Alkitab katakan kita harus menghampiri Tuhan, menghampiri takhta kasih karunia supaya kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Kan kita tidak tahu kapan kita alami masalah, betul ya? Namanya dalam hidup kan masalah sering terjadi dalam hidup kita. Bertubi-tubi. Tidak diundang dia datang sendiri. Iya tak? Tapi kalau kita adalah orang-orang yang senantiasa menghadap hadirat Allah. Menghampiri Tuhan untuk mendapatkan rahmat. Maka saudara kasih pada waktu pergumulan datang. Barangkali yang sama kayak saya cerita kesaksian saya tadi. Saya merasa bahwa saya tidak terlalu doa putus kayu batu juga. Saya tidak merasa bahwa saya orang yang terlalu banyak membaca Alkitab juga. Ya rutin saja lah begitu. Saya merasa bahwa saya tidak suci-suci amat juga itu. Tapi saya melihat bahwa saya mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan saudara-saudara tidak beda dengan saya. Amin. Nah itulah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia. Itu sebabnya menurut ayat ini biar kita bersedia payung sebelum hujan atau sedia hujan sebelum payung. Kasih karunia Allah mendatangkan hal-hal yang ajaib atau hal yang mustahil pada saat kita dihadapkan dengan pergumulan hidup yang sulit. Kasih karunia Allah tersedia terus-menerus bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi bukan sekali kita mengalami pertolongan Tuhan, tidak.
Ada masalah lagi, kita ditolong lagi. Ada masalah kita ditolong lagi. Kalau kita sakit, kita minta disembuhkan, Tuhan sembuhkan kita. Pada waktu kita punya pergumulan hidup seperti masalah ekonomi, kita berdoa, Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Dan saya mengalaminya itu berulang-ulang. Saya percaya saudara juga karena tidak dapat kesempatan untuk bersaksi ya. Saya juga tidak tahu. Tapi saya percaya kita semua punya pengalaman. Iya tak? Bahwa di dalam, kalau sekarang ini apalagi keadaan orang ekonomi paling sulit ini. Saya pikir kami orang kulit hitam seperti ini yang susah-susah. Padahal kapan hari ada itu bos bintang motor. Dia datang ini. Lihat rumahnya di situ di depan Panalakas itu, dia panggil saya. Saya pergi, saya bilang, Pak, Bapak taruh ini barang di itu toko. Dia bilang, ini, sekarang cari uang susah begini. Jadi saya pikir hanya saya yang cari uang susah atau kita yang cari uang susah. Padahal orang Cina juga mengakui dulu cari uang susah. Bilang, Pak, ente cari uang susah mah beli toko di pengharga M. Dia bilang, itu utang juga. Tapi sekarang cari duit susah. Yang penting makan sesuai. Dia bilang begitu. Ternyata saudara kasih. Yang saya agak sedikit lucu. Tapi saya tidak bilang apa-apa. Saya bilang coba buka itu toko. Saudara tahu di dalam situ saya pikir taruh barang besi-besi dong. Untuk jual orang alat motor, alat oto. Saudara tahu yang taruh di situ hanya gardus. Gardus yang sudah dibuka. Lalu ikat-ikat di situ taruh. Jadi saya bilang, itu gardus itu mau bikin apa? Dia bilang saya mau kirim ke Jawa. Gardus bisa jadi uang. Saya pikir ini tukang timbang gardus ya orang-orang susah, orang-orang yang lain, orang pribumi. Tapi kenyataannya itu Cina seperti itu. Dalam kondisi seperti ini saudara kasih, itu pergumulan. Tapi kasih karunia Allah cukup bagi saudara dan saya. Saya ambil contoh yang kedua dan ini sudah mau selesai. Di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-6. Saudara tahu cerita itu tentang Hana, betul? Hana. Saya mau pinjam Daud tapi saya ngomong tentang Hana. Karena dalam ada hubungan dengan mencari Tuhan. Doa. Alkitab tulis di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-6 itu kita tahu Hana itu dia bukan hanya belum dapat anak, ya tak? Dibanding dengan madunya yang namanya Penina. Itu artinya disebut madu artinya Hana ini istri pertama, ya kan? Saya jelaskan seperti itu. Lalu karena madunya Penina ini sudah ada anak lebih dahulu, dia suka bully ini si Hana. Dia selalu menyakiti Hana. Kata di Alkitab ditulis begitu. Dia selalu berupaya supaya Hana itu pahit hati. Bahkan di dalam 1 Samuel 1 ayat 6 itu ditulis bahwa kandungan Hana itu ditutup oleh Tuhan. Betul ya? Di situ ditulis begitu. Yang membuat saya menjadi begitu semakin bergairah kepada firman Tuhan itu walaupun dikatakan kandungan Hana itu ditutup. Tapi pada waktu dia berdoa kepada Tuhan 1 tahun kemudian kandungan yang ditutup itu oleh Tuhan itu dibukakan. Dan akhirnya lahirlah Samuel. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu menjelaskan kepada kita. Kok kandungan yang sudah tertutup saat Tuhan buka karena Hana berdoa. Lalu itu Hana melahirkan Samuel. Menurut saya itu tidak mungkin. Mau pergi dokter mana juga dokter bilang ini tidak bisa. Atau mungkin dokter bilang ini masih bisa tapi tidak mungkin. Karena Tuhan yang tutup. Tapi waktu dia berdoa Tuhan lihat isi hatinya dan Tuhan menjawab doanya. Tuhan menjawab seruannya. Karena dikatakan bahwa dia berdoa dengan isak tangis. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia rasa sedih hati sekali karena dia tidak punya keturunan. Tapi Tuhan membuka kandungannya dan dia melahirkan Samuel. Itu menggambarkan kepada kita masalah apa di dunia ini yang terlalu berat yang kita hadapi sebagai orang-orang percaya. Kalau kita percaya,
kita akan mengalami anugerah Tuhan. Amin. Apapun yang saudara hadapi hari ini, 2 contoh ini saya rasa cukup untuk kita, untuk menguatkan iman kita bahwa apa saja yang kita hadapi dalam hidup kita, kita percaya bahwa bersama Tuhan kita bisa melewatinya. Tuhan bisa membuat mujizat untuk menolong kita, tetapi juga Tuhan mungkin kelihatannya tidak menolong kita karena dia punya rencana yang lain bagi kita, tapi dia berikan kepada kita anugerah, kekuatan untuk kita bisa menanggungnya. Tetapi intinya adalah hidup kita memuliakan Tuhan. Amin. Kita terus bersyukur. Kita terus mencari Tuhan karena itu bukan dasar. Atau karena doa kita tidak jawab lalu kita mulai menjadi orang yang bersungut-sungut. Atau orang yang mengeluh. Atau orang yang tidak mau lagi cari Tuhan. Tapi iman kita dikuatkan di dalam Tuhan. Karena iman kita bukan berdasarkan kepada keadaan, situasi atau lingkungan kita. Iman kita berdasarkan pada firman Allah yang dikatakan di dalam Alkitab. Amin untuk firman Tuhan pada siang hari ini.